Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama masuk surga adalah umat. Loh, kok nggak tahu? Yang pertama umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Amal mereka paling banyak, umurnya paling banyak. Nabi Nuh meninggal umurnya 950 tahun. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Berapa kali ganti KTP itu? Umur kita baina sitin 60 wasab'in 70, tapi amal kita lebih banyak daripada mereka. Betul? Betul dari mana? Betul-betul aja. Lailatul Qadri khairum. Itu jawabannya, Beb. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar 10 tahun, berarti umur kita menjadi 830 tahun. Dapat Lailatul Qadar 40 tahun, berapa itu? Banyak. Jangan bersedih menjadi umat akhir zaman. Umurnya pendek, badannya pendek, tapi insya Allah amalnya lebih banyak daripada umur umat-umat sebelumnya. Itulah yang membuat kita bahagia hari ini. Betul? Dan nanti kalau ditanya, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Kenapa kamu ketawa? Enggak tahu. Kita bahagia karena kita adalah bangsa yang merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka. Siapa yang bilang belum merdeka? Mana Belanda? Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Mana Jepang? Jepang sudah pulang ke Tokyo. Mensimbah darah para pahlawan memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus adalah acara tahlilan, acara selamatan, kesyukuran kepada Allah untuk para syuhada. Dari mulai Sabang sampai Papua hingga Indonesia merdeka, kita bacakan untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah tahu arti takwa? Takut kepada Allah, tidak mau makan haram karena Allah. Datang cewek, siapa datang? Ngajak anak muda mau buat dosa. Lalu anak muda ini berkata, jangan, karena aku takut kepada Allah. Inilah anak muda yang bertakwa, insya Allah. Amin. Sekarang kita bahas bagaimana menanamkan takwa ke dalam hati. Cara menanamkan takwa dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada yang berani ngelihat ke atas? Mana ada jamaah al-falah sholat lu ngelihat ke atas? Bagus kaligrafinya ya. Mana ada? Ada jamaah al-falah ketika sholat ngelihat ke depan? Mana ada? Lihat ke depan, lihat running text. Anda ketika masuk masjid untuk menjaga kekhusyuan. Mana ada? Kita semua saat sholat melihat tempat sujud. Kenapa kita melihat tempat sujud? Karena kita takut pada Allah. Gatal kepalanya, garu sekali. Gak boleh sampai 2-3 kali, batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Gatal lagi, garuk sekali. Gatal lagi sekali, keluar masjid, pergi ke apotik, beli obat kurap kadas, gatal. Makanya teman sebelah ngasih tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mandi. Alhamdulillah, jamaah al-falah ini udah mandi bersih semua. Dari mana Ustaz tahu? Saya mencium harum semerbak ahli surga yang luar biasa. Ada juga beberapa ahli neraka, tapi karena kebanyakan ahli surga, maka dia juga mendapatkan syafaat dari para penghuni surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah al-falah.
Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surga, ayahku, ibuku, istriku, anakku, imamku, ustadku, Ustadz Abdul Somad. Yang belum berdoa, doakan nanti malam. Yang tidak mau berdoa, enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat mati. Jangan, nggak boleh doakan orang yang jelek-jelek. Terus Ustadz kenapa ngomong begitu? Saya cuma mau mancing jamaah. Jamaah ini hatinya udah lembut atau masih keras? Kalau hatinya sudah lembut, dia akan doakan kebaikan-kebaikan. Ustadz Somad, ya, saya dilempar batu sama teman saya Pak Ustadz. Lempar dia dengan bunga. Masa kita dilempar batu balas bunga? Itulah orang yang takut kepada Allah. Biasanya lampu kalau udah hidup gini, itu waktu udah mau habis. Enggak apa-apa, bentar lagi saya selesai. Ustaz Somad, saya diejek sama teman saya, lempar dia dengan bunga. Tapi dia sudah lempar saya 2-3 kali. Kalau dia tidak berhenti juga, lempar dia dengan bunga, dengan potnya sekalian. Mudah-mudahan orang yang memusuhi kita matinya husnul khatimah. Anak siapa ini? Mama. Luar biasa. Inilah anak yang berbakti kepada ibu. Sekarang anak-anak kalau ditanya, kamu anak siapa? Anak tetangga. Karena selalu dititipkan kepada tetangga. Kalau ditanya kamu anak siapa? Anak babysitter, karena ibunya sibuk. Ini anak ketika ditanya anak siapa? Anak mama. Ini pasti ibunya solihah, bapaknya anak, bapaknya juga bapak yang baik insyaallah. Anak kecil, hari ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Masya Allah, anak solihah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, calon menantu saya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Laki-laki kalau mencari istri yang takut kepada Allah, dia akan jaga anakmu, dia akan jaga rumahmu. Kalau dia tidak takut pada Allah, saat kau pergi, dia akan berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Mudah-mudahan kalian yang jomblo-jomblo dapat istri solihah insyaallah. Suami kalau dia mendapatkan istri takut pada Allah. Istri kalau dapatkan suami yang takut kepada Allah. Ibu semua tenang. Kenapa? Karena suaminya ini adalah suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotib naik ke atas mimbar. Apa kata khotib di atas mimbar? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok datang ke kantor jam 6. Siap bos. Jam 6 datang. Tapi ketika azan berkumandang zuhur jam 11.58, hayya 'alas shalah, datangnya ke masjid jam 15.00. Tangannya diangkat dua-dua, Allahu Akbar. Siapa yang besar? Allah. Tapi ternyata atasannya lebih besar daripada Allah. Apa kata dia? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong, gombal, tipu, dusta. Engkau tidak katakan itu di mulutmu, tapi di hatimu berkata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li atasan, li direktur, li pejabat, li orang kaya. Hari ini kita betulkan sholat kita, kita luruskan akidah kita, la ilaha illallah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Siapa yang terpuji? Subhanallah. Siapa yang suci? Subhanallah. Siapa yang dipuji? Alhamdulillah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Kita tak punya apa-apa, la haula wala quwata. Ustadz Somad kenapa ceramahnya menjerit-jerit? Ini bukan menjerit, mikrofonnya mantap. Ustadz Somad nggak bisa ceramah slow. Bisa. Kami mau ngelihat gimana Ustadz ceramah slow.
marilah kita bertakwa. Apapun yang terjadi, takwa. Mari kita bersabar atas segala yang terjadi. Bisa Bapak Ibu? Bisa semuanya. Ini jam-jam genting ini jam genting ini. Ini jam 2, ini jam genting. Kalau urat perut sudah tegang, maka urat mata jadi itu. Maka tadi saya ceramah, saya lihat mana yang mulai menunduk, saya takwa. Supaya apa? Supaya, tapi kalau ada jamaah mau tidur, nggak apa-apa, silakan tidur. Saya belum pernah marah sama jamaah yang tidur. Saya pernah ceramah nggak ada jamaahnya, berdua aja sama kamera. Itu waktu saya di TV itu, mana ada jamaah, berdua aja sama kamera. Jamaah dimanapun berada, marilah kita melaksanakan puasa dengan takut kepada Allah. Udah selesai panggil, hei kameramen, udah selesai. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang datang dari tadi yang paling pertama datang jam berapa? Jam 1, jam 8. Ada yang datang jam 8. Jam 8 datang. Pas ditanya, kenapa ibu datang jam 8? Salah jadwal. Ibu yang datang jam 8 dapat pahala jihad fisabilillah. Selama di masjid ini dia dapat pahala iktikaf. Selama di masjid ini malaikat mendoakannya dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia. Ampunkan dia, rahmati dia. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan rahmat. Pas saya bilang mudah-mudahan ibu dapat rahmat, ada satu ibu diam aja. Kalau ditanya sama kawannya, ente kok nggak ngomong amin? Saya sudah dapat rahmat. Rupanya istri Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat itu menanamkan takwa kepada Allah. Bagaimana cara menanamkan takwa yang kedua? Disuruh berpuasa. Masuk ke toilet, kunci kamar mandi, melihat air dalam bak seperti melihat jus melon. Ada yang melihat dalam kamar mandi? Enggak ada. Masukkan kepala, hisap setengah bak kamar mandi. Pas mau keluar, buka kuncinya, keringkan bibir, pura-pura mau mati. Ditanya orang, kau puasa? Aduh, berat sekali hari ini. Enggak berapa lama. Ada orang puasa berbohong? Enggak ada. Anak-anak muda ini kalau sedang puasa, kumur-kumurnya sekali, ngeludahnya 10 kali. Takut tertelan air. Betul yang saya omongkan? Ibu-ibu, hidup lampu itu berarti tinggal 2 menit lagi. Ibu-ibu ketika sedang puasa, datang temannya, 1 menit lagi. Datang orang nelpon, nanya, Bu, gimana kabar suami si Anu, anak si Anu? Mau ngajak ngomongin tetangga. Dia akan berkata, jangan bicara aib tetangga, karena kita sedang puasa. Jangan riba, jangan namimah, karena kita sedang puasa. Jangan bicara aib orang lain. Terus gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini puasanya belum membentuk dirinya, baru puasa sekedar menahan makan, haus dan lapar. Mudah-mudahan puasa kita kemarin menjadikan kita la'allakum. 3. Bagaimana cara orang bertakwa? Saat kita melaksanakan umrah, begitu kita katakan labbaik Allahumma umrah, saya melaksanakan umrah, maka hidungnya gatal, dia takut. Kenapa? Takut gugur bulu hidungnya. Rambutnya gatal, dia takut menggaruk. Kenapa? Takut rambutnya gugur. Takut bicara aib orang lain. Selama ibadah umrah, pulang dari umrah menjadi orang yang bertakwa. Panjang umur, sehat badan. 4 Oktober 2023 kita akan umrah bersama Ustadz Abdul Somad ke Saudi Arabia, Makkah, Madinah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wa
wal mulka la syarikalah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki jamaah supaya bisa ke Baitullah. Kita berharap bisa berdoa, bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Nah, belum katanya. Masih kuat? Masih semangat? Masih tahan? Saya nggak kuat. Jadi sebenarnya tadi subuh saya mikir, ini di tausiah yang terakhir ini baterai sudah habis, sudah lemas, sudah habis suara. Jadi saya pikir tadi nanti di Masjid Al-Falah saya mau duduk di kursi, mau ceramah tentang tenang. Ternyata sampai di sini malah makin semangat luar biasa. Ini karena jamaahnya semangat luar biasa semuanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking semangatnya jamaah, itu ada satu jamaah kita sampai berdiri rambutnya semangat. Hai guys. Bapaknya bertakwa, ibunya bertakwa, pejabatnya bertakwa. Amin. Apakah anaknya bertakwa? Saya mau minta satu anak maju ke depan. Saya mau lihat dia bisa nggak baca Al-Fatihah dan surat pendek. Satu anak maju ke depan. Saya mau lihat dia bagaimana baca Al-Fatihah. Bapaknya maksa anaknya nggak mau, bapaknya maju. Masya Allah, tabarakallah. Siapa namanya nak? Wisnu. Wisnu, salah satu dewa, sudah masuk Islam. Bisa baca surat Al-Fatihah anakku Wisnu? Bisa. Baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ragu dengan jamaah Masjid Al-Falah? Apakah ini anak dari Masjid Al-Falah? Yakin? Pasti? Bukan pemain naturalisasi? Ananda Wisnu ada hafal surat pendek? Kulhu Allah hafal? Sebenarnya hafal tapi karena grogi. Mudah-mudahan Ananda Wisnu jadi anak soleh, calon pemimpin masa depan. Nanti kalau udah besar mau jadi apa? Main sepak bola. Masya Allah, Masya Allah. Duduk. Apakah dengan main sepak bola bisa menolong agama Allah? Bisa. Udah, duduk. Bisa nggak menolong agama Allah dengan sepak bola? Bisa. Berapa banyak orang jatuh cinta sama pemain sepak bola? Dengan sepak bola, selesai gol, dia langsung sujud syukur. Nanti dia ke masjid, dia sholat, di share di TikTok, di Instagram. Semua fansnya akan melaksanakan sholat insya Allah. Amin. Kita doakan beliau menjadi pemain sepak bola internasional insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini makin hancur, dunia ini makin rusak, anak-anak kita nggak bisa baca Al-Fatihah, anak lo kali. Anak jamaah di Masjid Al-Falah, saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala, mereka bisa baca Al-Fatihah, berarti bisa jadi imam. Nanti pulang dari sini anak bapak latih jadi imam. Tapi bagaimana mungkin anaknya jadi imam kalau bapaknya tidak pernah mencontohkan jadi imam?
takwa sudah selesai. Sekarang keridhoannya. Ridho itu apa? Ridho itu begini. Ada orang ditakdirkan lahir ke dunia, bapaknya meninggal. Saat dia lahir, emaknya meninggal. Saat dia menikah, istrinya meninggal. Saat punya anak, anaknya meninggal. Tapi dia senang hatinya menerima ketetapan Allah. Itulah disebut dengan ridho. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, raditu billahi rabba. Makanya kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Orang yang sudah masuk surga, ketika semua jamaah Al-Falah masuk surga, amin, lalu Allah bertanya, maza turidun. Maza turidun bahasa Arab. Kalau bahasa kampung saya, what do you want? Kamu mau apa lagi? Kamu sudah masuk surga. Penghuni surga berkata, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Kamu sudah dapat semua, kamu belum dapat apa? Penghuni surga berkata, kami belum dapat satu, kami belum dapat ridho. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima takdir Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridho. Sabar Pak Ustaz, sabar itu di atas. Yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridho. Kalau ada orang meninggal bapaknya, meninggal ibunya, dia diam, itu namanya sabar. Sabar artinya menahan. Tapi ada yang lebih hebat, meninggal anaknya, datang tentara memberi kabar, anakmu meninggal bu, dia menangis. Lalu tentara Palestina yang memberikan kabar, jangan nangis ya bu, jangan nangis bu, jangan nangis, anak ibu mati syahid. Apa kata dia? Yang saya tangiskan bukan karena anak saya meninggal, yang saya tangiskan kenapa anak saya laki-laki cuma satu, kalau anak saya 10, semuanya saya mau mati syahid. Allahu Akbar. Itu namanya bukan sabar, tapi di atas sabar, senang menerima takdir Allah. Itu namanya ridho. Ada juga orang Indonesia ketika meninggal istrinya, dikasih tahu sama temannya, istrimu meninggal. Kata dia, saya sudah lama ridho. Ini bukan ridho, ini jahat. Istrimu yang melahirkan anakmu, betul bu? Istrimu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Kita sedang berada di kandang besar. Kok di kandang kita ini? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kerupuk Padang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini di dalam kandang. Insya Allah ini adalah kandangnya orang soleh. Ini adalah kandangnya penghuni surga. Ini adalah kandangnya orang yang bertakwa dan ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuat kita ridho itu adalah Allah. Yang membuat kita bisa ridho menerima takdir Allah, bukan kita, bukan obat tenang, bukan ganja, bukan narkoba, bukan pil anjing gila. Tapi yang membuat kita tenang adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang yang berzikir kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang berzikir pelan. Dua-dua ada dalilnya. Yang berzikir kuat ada dalilnya, yang berzikir pelan ada dalilnya. Jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Jangan mentang-mentang teman zikir pelan, lalu kita marah, lalu kita buat la ilaha illallah. Itu namanya mau ngajak kelahi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik, bermacam-macam suku, agama, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berbeda agama aja kita bisa bertetangga, kita bisa satu kantor, kita bisa satu lingkungan. Kenapa berbeda mazhab kita tidak toleransi? Dia kebetulan zikirnya pelan, kebetulan yang penting jelas bunyinya. Subhanallah, subhanallah. Ini ada yang pelan nggak jelas. Apa ini? Subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu berzikir kepada Allah. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mau masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau keluar toilet, ghufranaka. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketemu hantu, hilang semuanya, lupa. Pas ketika ketemu hantu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lari juga hantunya. Ditanya sama teman hantu, kau kok lari? Daripada aku dimakannya. Yang penting kita dekat dengan Allah. Jangan sampai hati ini lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan lalai. Makanya menyambut azan, terdengar suara azan, jangan lagi ngobrol, jangan lagi cekikikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an, itu apa? Terus saya sangka efek ruqyah tadi. Mudah-mudahan istrinya berzikir, suaminya berzikir, anaknya berzikir, pejabatnya berzikir. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa aja isi ceramahnya? Dua. Yang pertama, takwa. Yang kedua, ridho. Cuman dua yang dijelaskannya. Iya. Masa cuman itu aja? Cuman itu yang kuingat, yang lain gak ingat. Jangan khawatir, yang gak ingat nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share, teman-teman, kawan-kawan, bagi semua. Share, 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 share. Ini Ustadz Somad ini ngajak orang subscribe channelnya, pasti duitnya mau dia ambil. Bunyi knalpot mobilnya, YouTube, tuk 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 tuk. Duit YouTube dari channel itu semua dipakai untuk sekolah tahfiz Quran gratis. Silakan datang ke Pekanbaru Riau melihat sekolah tahfiz Quran gratis. Jadi bapak ibu yang mendengar tausiah secara otomatis sudah mensupport pondok pesantren tahfiz Quran gratis. Mudah-mudahan jadi berkah. Untuk apa Ustaz ceritakan? Ini kan jadi riya, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Atas nikmat sehat ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur, nikmat Allah semakin bertambah lagi. Tambah sehat, tambah rezeki, tambah anak, tambah istri. Bu, lihat bu, berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, di mana ini? Wakil Wali Kota Tangerang beserta rombongan dan para pejabat-pejabat yang hadir pada saat yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Dandim beserta para staf, para anggota-anggota, para TNI. Bapak Ibu bangga nggak melihat TNI datang menghadiri pengajian? Sudah diambil fotonya? Tentara TNI pakai baju seragam, pangkatnya tinggi, punya jabatan, masih mau ke masjid, panjang umur. Yang nggak ke masjid cepat mati. Jangan diaminkan, jangan diaminkan. Inilah jamaah ini. Yang belum ke masjid semoga dapat hidayah.
Ini main amin-amin aja. Ya Allah, yang belum ke masjid bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Yang sudah didoakan buka pintu hidayah, enggak juga ke masjid, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan main amin-amin aja. Ibu-ibu yang di luar, suara saya jelas? Kalau memang jelas, angkat tangan kanan. Berarti memang betul jelas. Di tempat lain pas saya suruh angkat tangan kanan, angkat kaki kiri. Mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini jamaahnya istiqomah. Di sini sudah tertulis namanya. Ada Majelis Ulama Indonesia Tangerang, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolsek, ada Dewan Suro, ada Bapak Wali Kota, ada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan nanti ketika kita disuruh masuk surga, nama kita sudah ada masing-masing. Ini yang hadir ini nanti semuanya waktu di surga namanya sudah tercatat semua insya Allah. Ketika semua jamaah Masjid Al-Falah masuk ke surga, yang pertama mereka cari adalah mana nama Abdul Somad. Mereka tidak mementingkan nama mereka, karena mereka mencintai, memikirkan, menyayangi Abdul Somad. Yang pertama mereka cari, kenapa nama Ustadz Somad nggak ada? Akhirnya mereka tanya ke malaikat, malaikat, mana nama Ustadz Somad? Kenapa nggak ada di sini? Kata malaikat, Ustadz Somad berada di ruang VVIP. Aminkan. Maksud saya cerita ini supaya diaminkan, bukan mendengar cerita tuh. Ya Allah, semua yang hadir ini ampunkan dosanya, lapangkan rezekinya. Yang belum ada jodoh, ketemukan dengan jodohnya. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Lihat istri di atas sedang mengawasi. Hai beb. Ibu-ibu semua, jangan khawatir, jangan cemas. Suami ibu adalah orang-orang yang taat dan soleh semua. Ibu jangan curiga, jangan cemas, jangan takut, jangan galau, jangan susah hati, karena suami ibu adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya takut istri tua. Tolong kalau ngaji yang diingat itu yang seriusnya. Yang nggak serius buang ke tong sampah. Betul? Pelajaran yang pertama mau saya jelaskan takwa. Yang kedua yang mau saya jelaskan ridho. Padahal di sini ada Bapak Dandim, ada Kapolres, ada Ketua MUI, ada Bapak Wakil Wali Kota, tapi gambar yang dibuat cuma gambar Ustadz Abdul Somad. Bukan salah saya, salahkan panitia. Tadi Pak Wakil Wali Kota cerita, Ustadz Somad ini sekolahnya jauh, betul? Di mana? Saya sekolah di Mesir. Tamat dari Mesir saya pergi ke Maroko. Tahu Maroko? Jamaah pernah nanya sama saya, Ustadz, Maroko itu dekat dari Merauke. Mesir, habis Mesir Libya, habis Libya Tunisia, habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko. Bisa diingat? Oke, saya ulang. Mesir, habis Mesir Libya, habis Libya Tunisia, habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko. Ketika di Maroko kita dijaga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Ketika itu yang jadi pejabat diplomatnya hadir sekarang, beliau Pak Aznur Samsu, pejabat diplomat. Tepuk tangan untuk Pak Aznur Samsu. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Dari dulu sampai sekarang bersama kami. Selama Ustadz kenal dengan Bapak diplomat ketika di Maroko, apa yang Ustadz kenang? Jam 3 subuh beliau melempar jendela rumah kami di atas, beliau datang jam 3 pagi ke bawah, lempar pakai batu kerikil pintu kamar kami, ngajak tahajud ke masjid.
Sampai sekarang saya belum ketemu orang yang ngajak saya tahajud jam 3 ke masjid. Karena tradisi di Maroko tarawihnya 23 rakaat, 10 rakaat habis isya, yang 13 rakaat jam 3 malam. Jadi kalau saya bawa mazhab ini ke Indonesia, 10 rakaat habis isya, 13 rakaat jam 3 malam, dijamin makmumnya nggak ada. Mudah-mudahan orang yang diberikan Allah istiqomah ke masjid, istiqomah sampai akhir hayat, di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pejabat, bisa didengar baik? Ada seorang pejabat, sampai di kantornya ada orang yang minta proyek, lalu kemudian dibawa duit 1 koper, isinya 1 miliar. Berapa isinya? 1 miliar. Lalu si pejabat menolak. Apa kata dia? Jangan bawa duit haram untuk menyogok saya untuk dapat proyek, bawa uang harammu. Maka pejabat ini disebut dengan orang yang bodoh. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya, tadi ada orang datang, pengusaha, developer, direktur perusahaan hebat, bawa uang 1 koper, minta proyek, saya tolak. Kata istrinya, memang dasar kamu suami bertakwa. Itulah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV sudah dimatikan, KPK tidak ada, Pak Polisi di kantor, Inspektorat Jenderal nggak ada, BPK tidak mengawasi. Kenapa uang itu tidak dia terima? Karena dia takut kepada la ta'khuzuhu sinatun. Sayangnya cerita ini cuman ada di sinetron. Ada manusia seperti ini. Kita doakan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak kecil yang sekarang sedang datang hadir di sini. Itu ada anak kecil, itu yang berjubah calon imam Masjidil Haram. Itu yang pakai baju kaos tangan pendek menteri olahraga. Itu yang pakai jilbab kecil ketua Dharma Wanita. Bapak-bapak yang sudah tua-tua, bapak-bapak yang sudah ada anak muda, kita ini semua akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, pejabat saya nggak berani orangnya ada. Ustadz, astagfirullah, sampai hati kalian. Kita semua akan mati menghadap Allah. Ibu-ibu yang akan melanjutkan sholat berjamaah di Masjid Al-Falah adalah anak-anak muda ini, insya Allah. Amin. Kalau di masjid ada anak-anak muda hadir tabligh akbar, berbahagialah. Masjid Al-Falah 50 tahun lagi masih ada yang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah tidak ada lagi anak muda, nggak ada lagi anak-anak, isinya orang tua semua. Jangan-jangan masjid kita jadi bioskop, jangan-jangan masjid kita jadi convention hall. Apakah masih yakin Masjid Al-Falah ada tabligh akbar 20 tahun lagi? Apakah di Masjid Al-Falah ini masih ada tabligh akbar 30 tahun lagi? Saya akan diundang ke Masjid Al-Falah ini tahun 2053. Saya yang ceramah, mereka panitianya. Waktu itu bapak-bapak sudah meninggal semua, saya masih hidup. Ibu-ibu ketawa semua, dia pikir dia selamat, ibu meninggal juga. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan. Kalaupun mati, matinya husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil.